Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Taufik berdiri ya. Suki duite akeh. Amin. Nanti pada jam. Jadi kemarin saya jualan ke tempat Pak Taufik, nongkrong mari. Jangan-jangan dia tujuh. Kira-kira nih ya, nek Pak Taufik nyalon bupati, pada pilih orang, beneran orang, sumpah busuk, sumpah busuk sampai saya, cocok sama orang kok, ya, tinggal dia bang simulan sapa. Oh, pantes saya jualan full. Betul baik ya. Oke, baik. Yang kami hormati Pak Taufik, Ketua DPRD, kemudian ada Pak Camat, ada Pak Warsono. Pak Warsono itu beruang, ya. Tidak kayak Kepala Badan Keuangan itu beruang kok. Kemudian ada Bu Aida yang cantik pintar nyanyi nih, ya. Kalau nyanyi rumah kok biar kemudian ada Pak Taryo, kemudian ada Pak Heru. Dia datang Bok. Ya, besok baru milihan kayaknya tadi kayaknya. Kemudian ada Pak Bintang. Pak Bintang kayak bintang film ya. Anak sing naksir apa orang buku. Oh bahaya ya. Kemudian ada Pak Ipung nih, yang subur sekali ya, sip lah pokoknya, baik hati. Berbobot ya, berbobot. Terus ada Pak Edi. Pak Edi protes, jadi orang kancingnya jadi merah ya, orang hijau ya, sih kan ya. Masa depan seorang hijau apa ya? Ya, baik Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Pak Taufik dan Pak Camat. Saya matur nuwun kepada Pak RT yang tidak gajian ya, gajian sering domai, anak wong padu ya mari RT ya. Luar biasa pokoknya repotnya. Apa sih pada ya? Belum dewek pada mari RT. Burung rebutan patok, anak mana? Anak sepol ya. Saya memahami sekali bagaimana kerja RW di KDC ini mungkin koji dulu 4, 6, 7, 10, sama 10, 11, 12, 14 tuh ini. Oh ya, bener kan Pak ya? Oh anak-anak ini sih Pak. Anak-anak Donayu ya. Oke, jadi Pak Kades, semua peran di lingkungan masing-masing di desa, yang kita keluar itu harus mendapatkan bangunan yang sesuai dengan spesifikasi. Saya pernah harus membongkar apa? Turap, karena saya melihat ajiannya atau untuk menata batu dan ajiannya itu harusnya 1:5. Saya lihat di lapangan nggak benar ini, pasti lebih dari 1:5. Saya panggil kontraktor, saya panggil pengawas, saya panggil tukang. Kalau kontraktor pasti bilang 1:5 lombong. Kontraktor itu tukang lombong. Lah pengawasnya Lombong. pada baikkan sampai kontraktor. Pada Betul. harus yang menjadi tangannya pemilik, tangannya pemerintah kan dia diurus untuk ngawasi. Ternyata pada baik orang ngiler-ngiler turun ya, tidak ngawasi, amuk-amuk ya. Akhirnya saya bilang sama tukang, coba kamu berapa perbandingannya? 1:7 ngandel orang ya, karena kelihatan Pak, sangat kelihatan dibandingin. Bongkar, saya bilang gitu, bongkar, besok saya harus lihat, harus dimulai dari 1:5. Begitu Pak cara saya bekerja. Untuk apa? Menyelamatkan uang penjenengan.
Kalau tadi saya membiarkanlah pura-pura rumah sampai Thailand kayak Pak Sawit ya. Kenapa Pak Sawit sama sama Thailand? Benar dalam momen Thailand tahun. Ya, misalnya saya pura-pura, wah cuma operator, orang filosof sedikit, contoh ngomong seperti kampung. Kira-kira tadi saya mau mati nanti paling-paling amplop nyong, paling-paling amplop nyong. Ya itulah bentuk tanggung jawab karena sudah diberi amanah di Kabupaten Cilacap untuk memperbaiki. Maka saya sampaikan, coba semua orang punya rasa yang sama supaya Kabupaten Cilacap menjadi lebih baik. Duit yang harusnya tadi ya contoh ya. Kalau tadi betong 175 itu 1,2 saya bisa 750, selisih berapa? Matematika dong. Udah banyak apa itu benar? 5. Iya, 500.000 ping. Iya kan? Kan banyak. Ping ayam. Pada akhirnya uang itu digunakan untuk yang lain. Ini kali. Buat RT mau ya. Maksudnya ya. Setuju kok. Setuju. Bahkan doa sini loh. Ini hitung itu kalau nanti bonjol. Ya kan? Pada itu lima belum maling seket, ya kan? Pada satu belum maling seket itu sebenarnya maling ya. Tapi intinya adalah saya di sini ingin memastikan bahwa teman-teman yang bekerja itu mesti mendapatkan insentif, ya. Tidak hanya RT RW. Kalau pejabat-pejabat struktural atau pejabat struktural sampai pada bilang ada sini laku ada sini, saya bilang kalau kerjanya tidak sesuai dengan target, potong PBB-nya. Setuju nggak? Sumpah sama juga pada baik esok ya. Rasain lo ya. Enak ya. Di negara malah bawa udah duit kali ini hidup malah. Betul. Ya. Jadi Bapak Ibu caranya demikian. Jadi saya memang tangan saya nggak cukup. Tetapi saya memulai sesuatu yang baik, memberikan contoh yang baik. Saya nggak mau teman-teman kemudian sebenarnya sih nama baik saya juga diprotes sama DPR pernah tuh dari PKB nih masalah. Saya lagi di usaha umum. Ini itu sebenarnya pada masalah semua ini gimana nih? Terus saya nanya, tuh dari DPR berapa tahun? Ya sudah 2 kali kalau nggak salah. 10 tahun, dan jenengan nampak baik. Berarti yang boleh berbeda atau baik. Sementara DPR juga punya kewajiban untuk mengawasi. Jadi Pak Taufik tadi betul perencanaan di pemerintah, kemudian Dewan itu ikut mengawasi. Nggak boleh ikut merusui ya. Jadi nanti kalau Pak Edi, Pak Ibu merusui lapor saya ya. Betul. Berani udah? Berani. Konek Pak Edi kalau pakai moral sunati maning. Nanti pokok gaya ya. Boleh tapi ini kan berdua. Jadi Ibu Bapak tadi disampaikan oleh Pak Taufik untuk tahun 2023 perubahan ini memang banyak perusahaan wajib yang harus kita penuhi dulu karena beberapa yang akan dikembalikan juga ke desa ya, dan bagi hasil pajak juga kembali nih perubahan untuk desa. Jadi Kades sudah dapat pengembalian pajak, teman-teman yang tadi dapat DJ jangan dipotong ya. DJ-nya tetap saja, jangan dikurangi untuk operasional. Kita menambahi dari ADD. Jadi teman-teman jangan berkurang dari DJ, saya tambahi dari ADD. Kalau ada keluasan anggaran, pasti yang kami pikirkan adalah RT dan RW. Dan Pak Itu betul ya. sudah dikasih ya insentif sedikit lah ya, dikasih baju ya Pak Taufik ya. Baju Pak apa? Oh ya udah meninggalin ya, nanti pokoknya ada kenaikan sehingga ada diomongin bukan terlalu bahagia. Mau tambah semangat. Jadi Pak Taufik mau kasih batik ya. Warnanya apa? Belum orang. Bola dong, bola. Bola. Soalnya gue yang ngomong bojone Pak Taufik, panggil kayak bahagia gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu bersyukur bahwa Ketua DPRD perhatian dengan Bapak Ibu karena kalau saya mengusulkan Pak Taufik tidak tanda tangan kepada TNI. Oke, paham ya? Jadi memang
DPR dengan pemerintah kabupaten, bupati dan dinas itu harus kompak, sinergi. Ya, saya dengan Pak Taufik sudah kenal lama, istrinya juga satu SMP, satu SMA, jadi tahu betul beliau memang eman, ya, Roma cara Jawanya ya, Roma. Ya. Nah, hal lain saya titip stunting ya Pak RT, Pak Kades tadi sampaikan resiko stunting ya, resiko. Jadi gini, kalau Pak Anto Gewol kira-kira stunting apa orang ya? Kan pada arahnya ya. Jadi saya kasih tahu, pendek dan sangat pendek itu bukan stunting, namanya stunting. Stunting ya. Kalau stunting itu berarti perkembangan otaknya tidak baik. Ya, itu orang stunting lah, lebih kades kok, ya. Nah, saat ini ada orang berjadian mobilnya tajam ya. Kalau bisa susu-susunya nyong ya. Jadi orang tuanya hanya bisa ngasih tajam. Tetapi kalau sudah jadi kades orang mungkin stunting karena tidak ada gangguan perkembangan otak. Jadi kalau pendek dan sangat pendek namanya stunting atau resiko stunting. Tetapi kalau stunting sudah ada gangguan kognitif, gangguan perkembangan otak, ya, sehingga gangguan pertumbuhan iya, tetapi gangguan otak itu yang dominan. Jadi bocah orang respon, kayak pas lagi Pak Anto lagi ngambok kayak. Ya, silakan dulu, ya. Jadi jangan dulu ya, ada resiko stunting. Maka kalau ada balita yang pendek dan sangat pendek dibandingkan dengan umurnya, diberi bantuan PMT supaya dia bisa tumbuh berkembang tidak stunting, tidak pendek dan sangat pendek. Maka kalau bicara resiko stunting yang utama adalah protein hewani boleh ditambah protein nabati, tempe. Protein hewani tidak mahal. Ada lele, ada lele ya. Terus apa mani? Jaher, terus apa mani? Ramen. Kan nggak mahal. Tapi kadang ibu-ibu sini pada leceh, ibu ya, leceh ya. Senangannya pada salon, nontonin HP lain ya. Kalau nontonin bilang ibu-ibu istimewa ya. Gendong anaknya, tempe kalau mau main tujuhnya. Sempurna ya. Nah, ibu-ibu, saya tadi juga melihat di Cimanggu tadi, di desa tadi, yang ada PMT, badan panjang. Anaknya itu begitu minta coklat, ibunya kasih. Kenapa bu? Bela-bela. Nah, ibu-ibu sekarang itu tak kenal pen, sehingga dia memberikan apa yang disukai anak. Yang disukai itu manis-manis, ya kan? Manis-manis, entah itu coklat, entah itu permen, entah itu mungkin susu alen, ya kan? Jangan bu, jadi anak-anak berikan protein tinggi. Orang-orang bu, ya, Dugi bapaknya bilang, ya. Jadi agar anak bantuan dok ada di tangan bapaknya. Kok bapaknya wis duwe? Kok malah cono, ya. Jadi kasihkan kepada anaknya 1 hari 1 saja telur. Tapi yang terlambat harus dimasukkan ke mulut anak. Wih, berapa? Bahwa gue pangan baik ya. Ibu harus gede-gede ini ya. Bocah ini, ya karena nggak terlambat. Jadi lele kan kurang, kasih anak makan. Nah, hari ini mulai tanggal 1 kemarin ada bantuan PMT untuk bagi bawah 2 tahun karena bawah 2 tahun itu harapannya lebih cepat kalau asupan gizinya baik. Tetapi kemarin saya mendapatkan informasi dari Kementerian Kesehatan. Saya langsung telepon kepada Bu Dirjen karena kalau isu-isu saya paling gak suka, saya telepon, Bu, benar apa enggak? Kita akan mendapatkan bantuan juga. Ternyata kemungkinan pada bulan September akhir akan ada bantuan untuk gizi kurang beda lagi ya, gizi kurang dan kemudian ibu hamil kayak kurang energi kronik. Kalau gizi kurang itu bisa kering tauran silen ya, ya itu belum tentu dia pendek, tapi kering.
nggak cocok berat badan dengan umurnya. Dan ini akan diberikan ke beberapa kabupaten di Indonesia. Nanti kita tunggu informasinya, mungkin nanti akan ada tambahan untuk balita yang diisi ulang, dan ibu hamil kurang risiko. Ya, jadi tadi sudah sampaikan kalau resiko stunting, resiko ya, itu ada 3 sasaran, remaja putri supaya tidak anemi itu kurang darah, misalnya dewek, HB-nya rendah. HB-nya rendah itu di bawah 12. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya putri, HB-nya kurang dari 12 waspada. Gampang, hanya diberi makan ya, api, jeruan boleh anak-anak itu ya. Kemudian susu anak-anak remaja itu dikasih supaya dia nggak anemi. Kalau tadi saya nanya di SMP, SMA Raden Patah, tapi deh kalau lulus dari SMA mau apa? Mau kawin kayak gue. Ya orang bingung, tugasnya teman ya. Padahal boleh menikah dan melahirkan setelah umur 20 tahun. Karena apa? Secara psikis dia lebih siap, apalagi secara biologis. Jadi saya minta dengan sangat untuk mengurangi atau menurunkan resiko stunting harus dikeroyok semuanya, terutama ketua RT, RW, Kades, camat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kadang ada yang malu, jadi ibu-ibu kalau ada orang yang ke posyandu, anaknya berat badannya tidak sesuai, tinggi badannya tidak sesuai, stunting yang apa ya? Jangan, ibu biasanya minder. Terus dia nggak mau datang pulang mau stunting, mau dolan bayar bingungnya dari stunting, jangan ya. Jadi dimotivasi, ayo harus makan yang banyak, kalau perlu coba ditulang gitu supaya ibunya juga bergebet dan anaknya mau makan, gitu ya. Yang lain pemilu nih, pemilu sudah dekat. Tanggal berapa pemilunya? 14 Februari. Saya kemarin tanya sama anak apa tuh? Mahasiswa. Tanggal 14 Februari tanggal 14 itu hari apa? Jadi 14 Februari itu pemilu. Saya minta Bapak Ibu yang belum punya KTP anak-anaknya segera merekam. Bingung, lah orang anak apa? Zaman sekarang pakai digital, pada gue handphone, ya kan? Handphone orang nonton di YouTube, baik, itu kan bisa digunakan. Jadi tetap merekam. Nanti digunakan KTP yang dilihat itu rasanya ibu bilang, oh baik. Saya diprotes kalau orang protes lewat Instagram. Sekarang kita dorong untuk digital. Dan kenapa? Memang belakang itu yang mengadakan pemerintah pusat. Tetapi kita tidak boleh putus asa ketika ada belangko. Karena bisa rekam dulu, yang penting rekam dulu, gitu kan? Rekam dulu, kemudian bisa pakai digital. Nanti bisa digunakan untuk mengikuti pemilu di TPS. Jadi saya minta supaya keikutsertaan anak-anak kita, terutama pemilih pemula, jumlahnya banyak, hampir 60.000 di Kabupaten Cilacap, dan DPD-nya Cilacap itu 1,5 juta. 1,5 juta dari 2 juta 40.000 penduduk di Kabupaten Cilacap, yang umurnya anak-anak ini sampai 17 tahun pada 14 Februari itu pemilih pemula itu 60.000. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu, Pak RT, kalau punya tetangga yang masih belum punya KTP diingatkan ya untuk merekam KTP supaya bisa datang ke TPS.